Shalom Jemaat GB Victory, haleluya. Kita jumpa dalam Victorious Devotion. Pagi ini kita mau merenungkan kebenaran firman. Yuk kita berdoa lebih dulu. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih penyertaan Tuhan yang terus Engkau limpahi dalam kehidupan kami, umat-Mu, umat berkemenangan-Mu Tuhan. Kami mau dengar kebenaran firman, kami mau merenungkan kebenaran firman. Tuntun kami, sertai kami Tuhan, dalam nama Yesus. Berdoa seraya mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan, luar biasa. Adik-adik youth dan teens juga yang terus setia untuk berdevotion bersama Victorious Devotion. Tanpa terasa kita sudah ada di 2025. Wow, masih bisa mengucapkan selamat tahun baru, Happy New Year bagi kita semua. 2024 sudah kita lalui bersama dengan Tuhan, dan tentunya kita berkemenangan di dalam Tuhan. Kita masuk di 2025, di bulan yang baru, di bulan Januari, dan kiranya kita memasuki 2025 tidak dengan ketakutan, tidak dengan was-was dan lain sebagainya, tapi dengan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini kita mau merenungkan kebenaran firman, dan saya beri judul melangkah bersamanya. Haleluya. Apa? Melangkah bersamanya. Haleluya. Kita mau memasuki di 2025 dengan satu nats yang menjadi renungan pagi ini. Saya baca untuk kita semua. Saya yakin ini familiar bagi kita semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Benar. Yeremia 29 ayat yang ke-11, firman Tuhan yang sering banget kita dengar. Tapi pagi ini kita mau kembali merenungkan kebenaran ini. Untuk apa? Untuk kita memasuki tahun yang baru di 2025 ini, di awal bulan Januari ini, di mana kita mau memastikan diri kita, mau melangkah di tahun 2025 ini, melangkah bersamanya, melangkah bersama Yesus, sumber kekuatan kita. Awal tahun biasanya menjadi momen refleksi dalam hidup kita, momen di mana kita meletakkan harapan, merancang segala sesuatu. Seringkali kita memulai dengan membuat target dan lain sebagainya, tetapi seringkali juga menjadi momen di mana itu menjadi hal yang sangat menakutkan bagi beberapa orang. Oleh sebab itu, pagi ini kiranya menjadi kekuatan dan memampukan kita. Kenapa? Karena kita yakin melangkah bersamanya. Haleluya. Yang pertama adalah Allah memiliki rancangan yang baik. Allah memiliki rancangan yang baik. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 tadi mengatakan apa? Aku ini tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, mengenai setiap kita, pribadi lepas pribadi. Dia tahu keunikan kita, dia tahu spesifikasi yang dia berikan untuk kita. Saudara yang kekasih, bukan sekedar rancangan yang biasa, yang sekedar rancangan yang universal gitu loh, tetapi pribadi lepas pribadi. Dia tahu apa yang dia rancangkan dalam kehidup kita, dan rancangannya adalah penuh dengan damai sejahtera. Apa artinya bagi kita, bagi saudara dan saya? Allah ingin membawa kita pada kehidupan yang penuh dengan berkat, penuh dengan harapan, penuh dengan keyakinan bahwa masa depan di dalam Tuhan, masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Bukan hanya sekedar materi, tetapi juga untuk pengiringan kita akan Kristus. Saya yakin dan percaya perjalanan kita di 2024 banyak menghadapi banyak hal, tetapi kita ada di 2025, semua penyertaan Tuhan. Bisa saya gambarkan ilustrasinya begini, soal rancangan Tuhan atas diri kita. Seorang arsitek tahu apa yang akan dia bangun, bagaimana bangunan ini kokoh, bagaimana bangunan ini ya safety first, tapi bagaimana bangunan ini estetik, bagaimana bangunan ini indah, dilihat cantik. Wah, luar biasa. Ada pernak-pernik yang setiap bangunan memiliki spesifikasi tersendiri, keunikan tersendiri. Demikian juga Anda dan saya di hadapan Tuhan sebagai bangunan-bangunan kerajaan Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat yang keempat berkata demikian. Saya mau menggambarkan, memberikan penjelasan yang membuat kita belajar menenungkan kebenaran ini. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Haleluya. Saya coba lihat kata asli daripada ahli bangunan di sini. Saya berpikir karena kebetulan saya bergerak di bidang bangunan atau konstruksi, kontraktor seperti itu. Saya bergerak di bidang itu dan saya mencari tahu ahli bangunan di sini yang dimaksud apa. Apakah ahli bangunan kalau di saya ada pelaksana yaitu kontraktor? Apakah ahli bangunan sebagai perencana atau arsitek atau ahli bangunan yang seperti apa? Ternyata di sini dijelaskan bahwa ahli bangunan ini adalah bahasa aslinya adalah kata squazon, di mana bukan sekedar pelaksana, bukan sekedar perencana, tetapi komprehensif, tapi dia menyeluruh, dia merencana dan melaksanakan pembangunan itu. Kalau di bidang kita sebut design and build, dia yang merancang, dia yang membangun. Luar biasa. Saudara yang kekasih, yakin dan percaya bahwa rancangan hidup kita, Allah menjadi perancang tunggal hidup kita. Dia perancang bangunan yang luar biasa. Oleh sebab itu nggak usah ragu. Dia bangun dengan indah dan spesifik, unik setiap kita, pribadi lepas pribadi. Haleluya. Ada poin yang selanjutnya, kita berharap bahwa ini menjadi kekuatan, bahwa hari depan dari ayat ini menyatakan hari depan yang penuh harapan. Kenapa? Karena dia yang merancang, dia yang membangun saudara dan saya. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, di tengah dunia yang penuh kebimbangan, saudara dan saya nggak perlu khawatir. Kalau saudara khawatir, firman Tuhan katakan, letakkan kekhawatiranmu kepada Dia yang penuh dengan kuasa. Ayat ini menyatakan kita memberikan penghiburan. Allah menjanjikan hari depan yang penuh dengan harapan. Ini meyakinkan kita untuk apa? Untuk terus memotivasi kita untuk hidup di dalam iman, bukan ketakutan. Hidup di dalam iman, bukan ketakutan. Harapan ini bukan sekedar optimisme, bukan kata-kata bijak membuat kita optimis dan sekedar itu saja, tetapi pengharapan yang berakar pada janji Allah. Harapan itu bagaikan sauh yang membuat kapal yang besar itu bisa tegak, tenang di tengah gelombang yang luar biasa. Kita bisa memasuki tahun ini dan bawalah setiap rencana dalam hidup kita ke dalam tangan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Rencanakan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan kehidupan kita. Poin selanjutnya yang kita perlu lakukan, Dia yang merancang, Dia yang membangun. Yang kita perlu lakukan, percaya dan taat. Katakan percaya dan taat. Ini menjadi kunci juga. Tatkala kita sudah tahu Dia yang menjadi perancang, Dia yang membangun kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya tidak taat, akan sia-sia. Tidak cukup hanya mengetahui Allah perancang, tidak cukup mengetahui Allah yang membangun spesifikasi kehidupan kita sesuai dengan blueprint, sesuai dengan desain yang Dia siapkan bagi saudara dan saya secara maksimal. Percaya bahwa rancangan Allah itu baik. Tetapi tindakan kita, respon kita untuk taat juga, itu menjadi pelengkap dalam kehidupan kita. Untuk kita masuk di dalam tahun 2025 yang penuh dengan tantangan yang luar biasa, tapi kita bisa maksimal di hadapan Tuhan. Taat juga bermakna melakukan segala sesuatu dengan desain Sang Arsitek Agung kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Kerjakan segala sesuatu dengan detailnya. Kalau kita di bangunan ada gambar, ada detail, ada spesifikasi material yang harus dibutuhkan, bagaimana join satu dengan yang lain. Ayo kerjakan sesuai dengan kebenaran firman. Patokannya apa? Firman Tuhan. Baca saat teduh, devotion, merenungkan kebenaran firman, dan lakukan sesuai dengan firman. Mau tahu kata Tuhan apa? Baca firman. Jangan tanya tunggu Tuhan ngomong verbal. Oh, tanya Tuhan, baca firman. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya tatkala kita mengerti hal ini, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kiranya 2025 kita jalani bersama dengan Yesus Kristus yang menjadi Sang Arsitek Agung,
dalam hidup kita. Haleluya, sehingga kita kuat, kokoh, dan kita manis dipandang, estetik, dan yang tidak kalah penting, ada fungsi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman kebenaran yang mengingatkan kami bahwa Allah adalah perancang yang luar biasa dalam bangunan kehidupan kami. Kami percaya, kami mau taat, dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. 2025 bukan tahun yang menakutkan, tapi 2025 adalah kesempatan-kesempatan yang luar biasa untuk kami berkarya, berpengalaman bersama dengan Tuhan. Terus ada dalam hidup kami. Dan kami percaya, kami maksimal, kami indah, kami berfungsi bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam Victorious Devotion selanjutnya. Shalom.